Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita ingin membahas sedikit mengenai posisi pembungaan pada alpukat. Dalam hal ini adalah alpukat kelut ya. Ini menurut saya adalah suatu hal yang sangat penting diketahui, karena dengan mengetahui posisi letak keluarnya bunga pada alpukat kelut, kita bisa memperkirakan di mana dahan-dahan yang perlu kita potong untuk pruning, ataupun dahan yang mungkin perlu kita tinggalkan sehingga tidak perlu kita pruning ya. Karena sayang kalau dipotong, ternyata yang dipotong itu ternyata tempat keluarnya bunga. Jadi menurut saya kita mengetahui posisi letak di mana bunga-bunga alpukat kelut keluar, itu adalah bagian yang sangat penting sebelum kita sebelum kita melakukan pruning pada alpukat pada saat pemeliharaan ya. Dan juga tentu saja untuk pemula yang belum tahu, sehingga kita bisa membayangkan bagian-bagian mana sajakah cabang ranting yang perlu dipotong ataupun dibiarkan. Nah, mari kita perhatikan dari pangkal batangnya dulu. Ini adalah pokok batang utama. Sebelum saya jelaskan, ini masih seukuran lengan saya ya, alpukat kelut yang saya tanam di dataran rendah. Dan ini termasuk yang jarang saya lakukan pruning. Nyaris tidak pernah saya pruning ini pohon kecil ini, karena memang tampilannya memang masih kecil juga dan tidak terlalu rimbun ya. Jadi saya biarkan saja dia tumbuh begini. Nah, kita mulai tadi dari pangkal batang. Dari pangkal batangnya ini nanti tumbuh percabangan. Percabangan kita katakanlah percabangan sekunder ya. Ini percabangan utama. Ini yang sekundernya. Ya. Sekunder. Ini ada 4 cabang ya, ada 4 cabang. Kemudian dari percabangan sekunder ini muncul juga cabang-cabang berikutnya, itu cabang tersier. Cabang tersier, atau mungkin dalam bahasa mereka adalah cabang-cabang air. Nah, terkadang kalau kita melihat video-video yang beredar, cabang-cabang air itu banyak dibuangi ya. Mereka banyak membuangi cabang air, dipotong begitu saja pada saat memproning. Nah, sedangkan kita lihat ini di cabang tersier ini bisa keluar bunga dari sini. Coba kita perhatikan, ini keluar bunga ya di cabang tersier. Dan ini juga, ini termasuk cabang tersier. Yang ini tadi cabang primer, ini cabang sekundernya, dan ini cabang tersier. Nah, ini di sini yang ini juga bisa keluar bunga ya. Ada kemungkinan yang ini keluar bunga dari sini. Bisa saja keluar tunas, tapi juga ini bisa untuk keluar bunga. Kita perhatikan. Ya, sedangkan ini tadi jelas di percabangan tersiernya bisa keluar bunga. Kemudian kita naik ke atas sedikit. Ini lanjutan dari cabang sekunder ya. Tadi ini cabang primer, sekunder. Ini dari cabang sekunder ini bercabang lagi. Ini cabang tersier, dan ini tadi saya katakan cabang tersier ya, tapi mungkin lebih tepatnya tunas air mungkin. Nah, jadi yang ini, yang besar ini kemungkinan lebih tepat dikatakan cabang tersier, sedangkan yang ini tunas air. Jadi maaf, tadi mungkin ralat sedikit. Jadi di tunas air ini bisa keluar bunga ya. Nah, di cabang tersier ini
nanti ada percabangan lagi. Nah, di percabangannya lagi itu bisa muncul bunga lagi. Nah, ingat, ini letak posisinya ada yang langsung keluar dari sini langsung tunas air, ada bunga. Tapi ada juga dari sini dia bercabang dulu, lalu ada cabang kecil lagi. Ini cabang kecil lagi. Di cabang kecilnya ini keluar bunga. Ini kita lihat bersama. Nah, kita akan lanjut lagi di terusan cabang tersier. Ini cabang tersier ya, karena kalau dihitung dari bawah tadi ini primer, sekunder, kemudian ini pecah lagi cabang jadi tersier. Nah, di cabang tersier ini kita teruskan lagi, kemudian ada tunas airnya. Ini keluar bunga lagi ternyata. Ada keluar bunga lagi di sini. Kita lihat ya, ini ada keluar bunga di tunas airnya. Ini tunas-tunas air loh ya, tunas kecilnya. Nah, ini terusan dari cabang tersier tadi di tunas ranting kecil ini. Mungkin ini namanya juga tunas air. Saya nggak begitu paham ya penamaan tunas air, tunas apa. Tapi kalau yang kecil-kecil ini, sepertinya ini ya disebut tunas air ya. Tapi ya udahlah, kita lihat aja kenyataannya di lapangan. Ini kenyataannya ini keluar bunga juga di sini. Mereka mau menamakannya tunas apa gitu, terserahlah. Tapi ternyata di percabangan kecil gini, tunas-tunas begini bisa keluar bunga. Kita lihat bersama, ini bunga ini ya. Nah, dalam satu cabang ini bisa keluar bunga beberapa tingkatan ya. Langsung dari tunas air sini keluar bunga bisa. Kemudian menaik ke atas menjalar, ada percabangan, nanti cabangnya juga bercabang kecil lagi, maka muncul keluar bunga juga. Kemudian terusan dari sini ke di ujung-ujung pertumbuhan ini ada tunas air, kita katakanlah tunas air ya, muncul keluar bunga juga. Kemudian naik lagi ke atas, di ujung juga keluar bunga-bunga. Ini baru pada satu cabang ya. Kemudian kalau kita lihat di cabang lainnya, ini di tunas kecil juga keluar bunga lagi. Nah, rekan-rekan kita perhatikan bersama. Berarti begini ya, ada kemungkinan di setiap percabangan itu, mau itu cabang sekunder, tersier, tunas air apa namanya, itu semua ternyata berkemungkinan untuk mengeluarkan bunga ya, kecuali di cabang utama, di pohon utamanya. Kalau yang utama itu kan primer ya, sepertinya tidak mengeluarkan kalau yang primer. Tapi untuk yang cabang-cabang kecilnya bisa mengeluarkan bunga. Kita lanjutkan ke cabang berikutnya. Ini cabang sekunder ya. Kita teruskan ke sini. Kita naikkan ke sini. Ada muncul yang beginian. Ini nggak tahu kita apakah bertunas ataukah keluar bunga. Ini begini. Itu juga ya. Apakah itu calon tunas atau calon bunga? Belum jelas bagi saya. Nah, tetapi dari cabang ini kita teruskan ke atas. Nah, itu kita hitung ya. Ini primer, sekunder, naik ke atas, sekundernya bercabang-cabang, teruskan ke atas lagi, lalu di tangkai kecil ini keluar bunga. Nah, itu bunga kan. Di tunas-tunas air ini nampaknya, atau ini di ujung-ujung pertumbuhan ini bisa keluar bunga ini. Ini sore ya, sore sepertinya ini mekar sore apa. Nah, yang jelas ini bisa keluar bunga. Kita putar lagi ke sini. Nah, di sini tadi
hampir ke ujung cabang-cabangnya keluar bunga ya, di ranting-ranting kecil ini. Rekan-rekan lihat bersama, ini juga keluar bunga. Nah, kalau kita hitung cabangnya, ini tadi perjalanannya dari sini, ini batang utamanya, kemudian bercabang, ada pecah cabang di sini, kemudian ada ujung-ujung ranting kecil, ini mengeluarkan bunga di sini. Nah, bunga ya. Kita lanjutkan, itu bunga. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari pohon kecil ini, pohon alpukat kelut kecil ini? Ya, tampilannya memang masih kecil. Yang pertama adalah bunga-bunga itu saya perhatikan muncul bersamaan dengan keluar pertunasan. Ya, ini daun-daun tua sudah mulai menguning, kemudian di ujung-ujung ini bertunas, ini tunas muda. Nah, sambil bertunas muda ini dia juga mengeluarkan bunga begini. Ini juga tunas-tunas muda ya. Terjadi proses penggantian daun dari daun-daun yang sudah tua, usang, sudah kuning. Artinya begini, dia mengeluarkan bunga itu ketika daun-daunnya sudah menua ya. Daunnya sudah menua. Mungkin itulah yang mereka sebut dengan fase generatif ya. Artinya alpukat berbunga ketika daun-daunnya sudah mulai menua, dan ketika dia berbunga dia serempak dengan mengeluarkan tunas-tunas muda untuk terjadi pergantian daun. Artinya memang untuk menggantikan daun lama yang sudah usang. Jadi kalau rekan-rekan melihat alpukat sudah agak lama tidak bertunas, daunnya sudah mulai menguning, agak tua begitu, ada kemungkinan dia memasuki fase generatif sehingga nantinya bisa untuk berbunga ya. Dan kemudian pelajaran berikutnya yang kita ambil, ternyata alpukat itu bisa mengeluarkan bunga di setiap percabangan. Apakah itu percabangan sekunder, percabangan yang kedua, tersier, atau cabang-cabang air ya, ada kemungkinan untuk keluar bunga di sana. Sehingga kalau kita melakukan pruning agar lebih selektif, tidak sembarang pruning, jangan sampai cabang-cabang kecil yang kita pruning itu ternyata tempat keluarnya bunga, tempat menggantung buah nanti, kan rugi kan. Di pruning juga diperkirakan tidak terlalu berlebihan. Kalau memang sudah rimbun sekali, mungkin memang kalau memang rasa-rasa perlu untuk di pruning, silakan pruning, tetapi juga tidak perlu berlebihan, karena alpukat itu bisa mengeluarkan bunga di setiap percabangan. Dalam hal ini yang saya bahas sore ini adalah alpukat kelut, kecuali di pohon pokok, batang utama pokoknya dia nggak bisa mengeluarkan ya, tidak keluar bunga dari sini. Dia harus ada cabang kecil begini. Nah, ini kalau ada cabang kecil gini baru keluar bunga ya. Mudah-mudahan ada pesan yang saya sampaikan di video ini bisa sampai kepada rekan-rekan ya.
setidaknya kita untuk pruning itu lebih diperhatikan lagi, diperkirakan mana cabang atau ranting-ranting yang mungkin untuk keluar bunga. Jangan sampai sembarang pruning, nanti ya rugi juga lah ya. Nah, mohon maaf rekan-rekan jika penyampaiannya kurang bagus, kurang tepat, bahasanya kurang pas, cara penyampaiannya berputar-putar, mohon maaf ya. Ambil hikmahnya saja, ambil pelajarannya saja. Mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman bersama ini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah subscribe. Mohon maaf untuk komentarnya jika belum dibalas dikarenakan kesibukan, dan terima kasih yang telah mendukung selama ini channel ini untuk terus berkembang. Bagi yang belum subscribe, sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe. Kita belajar dan berbagi bersama. Terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.